Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NIM 20203100085. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, yang mana terdapat 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Dari setiap daerah tersebut, masyarakatnya pasti memiliki perbedaan seperti perbedaan bahasa, yang mana di setiap daerah pasti memiliki ibu bahasa masing-masing, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Batak, dan lain-lain. Dan yang kedua itu perbedaan budaya. Contohnya yaitu perbedaan pada lagu dan alat musik, seperti alat musik gamelan, angklung, suling, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu perbedaan adat istiadat, yaitu adanya perbedaan adat dari masyarakat Jawa, Bali, Papua, dan lain-lain, seperti perbedaan pada ritual upacara. Dan yang keempat yaitu perbedaan agama. Pemerintah telah mengakui bahwa penduduk Indonesia menganut 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, dan agama Konghucu. Dan yang kelima yaitu perbedaan suku. Contohnya yaitu perbedaan kesenian daerah seperti seni tari, seni lukis, seni ukir, seni pahat, dan lain-lain. Perbedaan di atas bisa menjadi ancaman dalam bernegara jika tidak disikapi dengan benar, sehingga dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari sudah sewajibnya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik dari sila yang pertama sampai sila yang kelima, sebab sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang fundamental dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang telah dianut oleh banyak masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Nilai-nilai Pancasila ada 5, yaitu 1. Nilai ketuhanan, yang berisikan nilai-nilai yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yaitu mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nilai persatuan, yaitu mengajarkan masyarakat agar tetap bersatu dan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Dan yang keempat yaitu nilai kerakyatan, yang mana pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang kelima yaitu nilai keadilan, yang mana menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakpemihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Tidak bisa dipungkiri, semakin lama nilai-nilai Pancasila semakin dilupakan. Hal ini terbukti dengan masih banyak ditemukannya perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, seperti kriminalitas. Kriminalitas yaitu tindak kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Yang kedua, penindasan, yang mana orang yang memiliki kekuasaan akan bertindak sewenang-wenang. Yang ketiga, korupsi. Korupsi merupakan kasus yang sering ditemukan di Indonesia, akan tetapi terlihat tidak ada rasa jera bagi pelakunya. Dan yang keempat yaitu terorisme, yang mana kasus ini seringkali mengatasnamakan agama. Dan pandangan ini merupakan pandangan yang salah besar, sebab agama manapun tidak akan mengajarkan suatu kekerasan dan bahkan bisa berujung dengan pembunuhan. Dan yang kelima yaitu bullying. Setiap tahun kasus bullying ini semakin meningkat, dan hal ini berdampak buruk bagi seseorang yang dibully, dan bisa saja merenggut nyawa seseorang tersebut jika mentalnya sudah tidak tahan lagi. Akibat dari penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Jika dalam bernegara tidak mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka akan memberi dampak yang begitu besar bagi bangsa dan negara.
Berikut dampak yang ditimbulkan yaitu 1. Kejahatan merajalela. Jika kita tidak berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila, maka tindak kejahatan akan muncul di mana-mana. Dan yang kedua itu akan menimbulkan perpecahan, sebab kita akan mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu benar, dan bahkan hal tersebut bisa memicu suatu konflik. Dan yang ketiga yaitu munculnya hukum rimba, yang mana orang yang berkuasa akan semakin kuat dan orang yang lemah akan semakin diinjak-injak harga dirinya. Dan yang keempat yaitu akan terjadinya perang antar suku, sebab antar suku ingin menunjukkan bahwa sukunya adalah suku yang paling kuat. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 1. Nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh cara mengimplementasikannya yaitu dengan saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda dari kita, sehingga akan tercipta kerukunan dalam bermasyarakat. Nilai Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh mengimplementasikannya yaitu dengan tolong-menolong tanpa memandang perbedaan derajat. Dan sila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Contoh implementasinya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nilai Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contoh mengimplementasikannya dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara mengimplementasikannya menegakkan hukum yang adil. Fungsi implementasi nilai-nilai Pancasila. 1. Bangsa Indonesia tidak akan mudah untuk terpecah belah, sebab jika menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat pasti akan memiliki pondasi yang cukup kuat untuk menahan gempuran yang memicu timbulnya konflik. Dan yang kedua itu akan meningkatkan nilai kedamaian dan kerukunan dalam bernegara, sebab semua masyarakat saling menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Dan yang ketiga yaitu terciptanya negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sebab setiap anggota masyarakat menyadari bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.